Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan di atas pegunungan Tengger bernama Medang Kamulan. Kerajaan itu diperintah oleh Prabu Gilingwesi dan dibantu oleh seorang perdana menteri bernama Patih Pranggulang. Akhir-akhir ini Prabu Gilingwesi merasa sedih karena putrinya yang cantik jelita bernama Raden Ayu Tunjung Sekar belum juga mendapatkan suami. Telah banyak lamaran dari para putra mahkota negara-negara tetangga, namun semua ditolak oleh sang putri dengan alasan belum waktunya untuk berkeluarga. Pada suatu malam, Tunjung Sekar bermimpi. Ia seakan sedang berjalan-jalan di tengah kebun bunga. Tiba-tiba bulan purnama muncul dan langit yang bersih. Ia terpesona melihat sinar bulan itu. Bulan itu pun turun dan mendekat kemudian masuk ke dalam tubuh Tunjung Sekar. Tunjung Sekar terbangun. Lalu ia menanyakan arti mimpinya itu kepada inang pengasuhnya. Mimpi itu hanya berkembang angan-angan saja saat tidur, hibur inang pengasuhnya. Beberapa bulan kemudian putri Tunjung Sekar ternyata hamil. Prabu Gilingwesi merasa sangat terpukul mendengar putrinya hamil tanpa suami. Putri Ayu Tunjung Sekar pun dipanggil menghadap Baginda. Ayahanda Prabu menanyakan asal mula kejadiannya. Sang putri pun bercerita tentang mimpinya itu panjang lebar. Namun Prabu Gilingwesi tidak percaya pada keterangan putrinya itu. Dengan marah Baginda Raja manggil Patih Pranggulang. "Hai Patih, bawalah Tunjung Sekar ke hutan. Bunuhlah ia sebagai hukuman atas dosanya mencemarkan kehormatan negara," perintah raja. Patih Pranggulang pun membawa Tunjung Sekar ke dalam hutan. Sampailah mereka di sebuah hutan pinggir laut. Putri Ayu Tunjung Sekar berhenti dan duduk di atas sebuah bukit. "Aki Patih," ujar Tunjung Sekar, "silakan, hukuman mati untukku kau laksanakan. Tetapi ingat, kalau tidak bersalah, engkau tidak akan bisa membunuhku." Patih Pranggulang menghunus pedangnya dengan cepat. Ia mengayunkan pedang itu ke tubuh Tunjung Sekar. Akan tetapi, sebelum menyentuh tubuh sang putri, pedang itu jatuh ke tanah. Patih Pranggulang pun memungut pedang itu kembali. Sewaktu diayunkan kembali ke leher sang putri, pedang itu pun jatuh kembali. 3 kali Patih Pranggulang melakukan hal seperti itu, tetapi selalu gagal. Akhirnya Patih Pranggulang menyimpulkan bahwa sang putri tidak bersalah. Ia pun menyembah. "Tuan Putri, sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Saya akan membuat rakit untuk Tuan Putri untuk menaiki dan menyeberang lautan. Hamba sendiri tidak akan kembali ke keraton. Hamba akan bertapa sambil mendoakan Tuan Putri agar selalu selamat." Setelah rakit jadi, Tunjung Sekar berangkat ke tengah laut meninggalkan Patih Pranggulang di tepi pantai. Menjelang malam Patih Pranggulang masuk hutan. Sejak itu, ia mengganti nama menjadi Ki Poleng. Adapun rakit yang dinaiki Tunjung Sekar dibawa arus ke utara, ia pasrah pada Yang Kuasa. Pada suatu malam bulan purnama, tiba-tiba perut Tunjung Sekar merasa sakit. Beberapa saat kemudian ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya. Karena anak itu lahir di tengah laut, maka ia diberi nama Raden Sagara. Menurut istilah Madura, Sagara berarti laut. Beberapa hari kemudian tampaklah sebuah pulau. Tunjung Sekar sangat gembira. Rakit pun menepi. Tunjung Sekar segera turun ke darat sambil menggendong putranya. Setibanya di darat terjadilah keajaiban. Raden Sagara segera meloncat ke tanah sambil berlari ke sana kemari. Tubuhnya semakin besar, seperti anak berumur 2 tahun. Raden Sagara dan ibunya tiba di sebuah tanah lapang yang luas. Di sudut lapang itu terdapat sebuah pohon. Pada salah satu dahannya terdapat sarang lebah yang cukup besar.
Saat Raden Sagara mendekati pohon tersebut, lebah-lebah itu berterbangan menjauhi sarangnya, seakan memberi kesempatan kepada Raden Sagara untuk menikmati madu. Raden Sagara segera mengambil madu dan menikmati bersama ibunya. Selanjutnya, Putri Ayu Tanjung Sekar bersama putranya tinggal di pulau tersebut. Kemudian tempat itu diberi nama Madura yang berasal dari kata madu era-era, artinya madu di tanah daratan. Begitulah, sebagai kesimpulan, legenda ini mengisahkan asal-usul nama sebuah tempat serta berisi pelajaran bahwa orang yang tabah menghadapi cobaan dan rintangan hidup kelak akan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.